Gadis itu langsung menyadari bahwa dalam lukisan lelang itu tersembunyi satu lukisan lagi. Lalu, dia memberitahu CEO seperti apa lukisan yang tersembunyi itu, dan bertanya berapa nilai lukisan tersebut. Saat itu juga CEO langsung menilai bahwa lukisan itu adalah karya langka dari pelukis legendaris, dan nilainya mencapai 100 juta dolar. Gadis yang mata duitan itu langsung tertarik, dan dengan yakin memutuskan untuk membeli lukisan itu. Langsung menawar 2 juta dolar. Namun wanita licik malah mengejek, menyebut gadis itu bodoh, karena menawar 2 juta untuk lukisan yang hanya seharga 10 dolar. Menghadapi ejekan semua orang, gadis itu langsung bilang bahwa suaminya si CEO sangat kaya, dan bisa membeli seluruh ruang lelang kapan saja. Baru saja ia bicara, CEO langsung mengeluarkan kartu, dan menyuruh istrinya untuk belanja sesuka hati. Akhirnya, lukisan itu pun dimenangkan oleh gadis tersebut. Saat semua orang meremehkan lukisan itu, gadis itu tanpa ragu merobek permukaannya. Dan benar saja, di dalamnya tersembunyi satu lukisan lain. Saat ia memamerkan lukisan asli di hadapan semua orang, mereka semua terdiam. Namun tidak ada yang tahu, gadis itu bukan orang biasa. Sejak kecil ia hidup dan berlatih di pegunungan. Adalah murid seorang tabib sakti. Bukan hanya punya kecepatan luar biasa, kemampuannya dalam pengobatan bahkan lebih hebat dari gurunya sendiri. Namun hari itu, dia menerima surat dari rumah, memintanya turun gunung untuk menjalani perjodohan. Tak disangka, pria yang akan dinikahinya adalah CEO lumpuh yang mengidap penyakit parah. Ternyata, ayah gadis itu dan pria itu sudah lama merancang perjodohan antar keluarga. Awalnya yang akan dinikahkan adalah adik tirinya, agar bisa hidup bahagia. Tapi setelah tahu bahwa pria itu bukan hanya cacat, bahkan hanya punya sisa umur setengah tahun, adik tirinya langsung menolak mentah-mentah. Sementara ibu tiri yang tak ingin kehilangan mahar fantastis dari keluarga pria itu, akhirnya memutuskan menyuruh gadis itu turun gunung dan menikah. Ayahnya pun merasa, sebagai putri sulung, gadis itu yang seharusnya menikah. Pria itu pun langsung mengeluarkan surat pembatalan pernikahan, dan meminta keluarga wanita mengembalikan mahar. Namun begitu mendengar soal mahar bernilai besar, gadis itu langsung merobek surat pembatalan, dan menyatakan tak ingin membatalkan pernikahan. CEO melihat itu langsung geleng-geleng kepala, menganggap gadis itu hanya mata duitan. Tapi setelah teringat gadis itu baru saja menyelamatkannya, ia menduga gadis itu mungkin berhati baik, dan karena dirinya memang tak punya perasaan dengan siapapun, ini bisa jadi alasan untuk menjawab harapan sang nenek. Lalu ia langsung bilang besok mereka akan menikah. Mendengar itu semua orang langsung senang. Di luar, CEO sedang membahas dengan asistennya tentang seperti apa gadis itu sebenarnya. Tak disangka gadis itu tiba-tiba muncul dengan gerakan cepat, membuat CEO langsung tertarik. Hari berikutnya, tibalah waktu mereka mendaftar pernikahan. Namun gadis itu lama tidak muncul. Saat semua orang mengira dia mundur, tiba-tiba gadis itu muncul dengan jaket kapas bermotif bunga yang mencolok. CEO melihatnya langsung tak percaya. Asistennya bahkan menyemburkan air minum. Melihat penampilannya yang aneh tapi menggemaskan, CEO tertawa terpingkal-pingkal, lalu menyuruh asisten untuk mengajak gadis itu ke mobil, meminjamkan kemeja cadangan. Tak lama kemudian mereka pun resmi menikah. Saat gadis itu sedang memeriksa buku nikahnya, CEO mengingatkan asistennya untuk ikut lelang yang diadakan murid tabib sakti besok. Karena lewat lelang itu, mereka mungkin bisa menemukan sang tabib. Gadis itu merasa nama itu sangat familiar, lalu bertanya, apakah CEO mencari tabib untuk mengobati dirinya? CEO pun jujur, kalau tak menemukan tabib itu, maka usianya mungkin hanya tinggal 6 bulan. Lalu bertanya apakah gadis itu menyesal menikah. Tak disangka gadis itu sama sekali tidak menyesal. Bahkan dengan yakin menyatakan, dirinya bisa menyembuhkan CEO. Pria itu jelas tak percaya. Namun tiba-tiba muncul keributan di kerumunan.